air laut terasa asin. Yudzawu fiha ma'ul bihar. Air laut terasa asin, terasa tawar. Jadi pada malam Lailatul Qadar, air laut itu tidak asin, tawar. Lalu bagaimana untuk membuktikannya? Haruskah kita pergi ke pinggir laut, sholat di situ, kemudian colek lagi air lautnya, asin nggak, asin nggak? Nah, ini juga susah. Ya. Ada lagi ulama pendapat mengatakan la yusma'u fiha nawahul kilab. Wah, di malam Lailatul Qadar itu tidak ada lolongan anjing, tidak ada anjing melolong. Ini juga susah untuk diteliti, ya. Susah untuk diteliti. Haruskah kita sholat di pinggir anjing? Gonggong nggak nih? Gonggong nggak? Kalau dia gonggong berarti bukan Lailatul Qadar. Susah. Secara syariat ini juga udah susah. Maka kita tidak, sekali lagi, tidak menyalahkan pengajaran orang. Biarin beliau-beliau adalah melaksanakan, menyampaikan ilmu berdasarkan pengalaman spiritual beliau-beliau. Tetapi dalam kita bimbingan guru mursyid, ya, tetap nasyat, tetap semangat kita melaksanakan ibadah. Bagi kita semua Ramadan, bagi kita semua adalah bulan Ramadan. Harus dihormati terus. Bagi katakan Syekh Mursyid yang dihadirkan oleh Allah dalam oleh guru kita dalam anak internasional pada pagi hari ini, di antaranya ada Romo Imam Mustafa, Romo Yai Mahya, Romo Imam Sutiono, yang mulia juga Pak Dr. Reza Adib, Daya Bunda Dr. Sari Operator Chandra, bil khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini, Ibu Haja Eni Blora dan seluruh keluarganya, semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengertian Abah. Amin. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di hari-hari akhir di bulan Ramadan. Kita semua alhamdulillah dengan bimbingan guru mursyid kita masih semangat, masih semangat, masih giat, ya. Maka di dalam Ramadan nunya adalah masih nasyat, semangat. Nah, semangat yang kita miliki ini tidak ujuk-ujuk, ya. Kenapa ikhwan sampai sekarang ini masih stabil, masih semangat, tidak loyo, tidak kalah, tidak goyah? Karena satu, ada modal zikir. Nah, ada modal zikir dari mursyid kita. Ditanamkan zikir. Sehingga zikir itulah yang membuat kita selalu semangat. Di samping ada modal zikir, ada talqin zikir, juga kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan untuk dimulai dengan roja. Kita sudah melatih bulan roja dengan sholat-sholat sunnah. Di awal roja, di malam Jumat, di awal, di tengahnya, sampai di akhir bulan Rajab. Masuk kepada bulan Syawal, kita dilatih dengan sholat yang luar biasa. Sehingga efek dari itu, ya, karena kita semangat, memang kita dididik oleh guru kita, ya, dipanasin, istilahnya mesin, dipanasin di bulan Rajab, ya, kemudian digas nanti di bulan Ramadan, di Ada bulan suara. pas pas di itu di Tidak, bulan saya Ramadan, gangguan. pas Ramadan ini kita tinggal josnya, ya. Jadi uh, tinggal lancarnya, karena udah dipanasin, ibarat mesin itu dipanasin, panasin, akhirnya jos bablas terus. Nah, inilah kita. Kenapa yang lain pada mogok? Lihat, ya, survei membuktikan di mana-mana sekarang ini udah mulai loyo. Masjid-masjid pada sepi sekarang. Pada ditinggalkan jamaahnya. Padahal kalau melihat di Masjidil Haram, melihat di Masjid Nabawi, semakin ke sini semakin penuh. Tapi masjid-masjid yang ada di keliling kita, Masya Allah, semakin bukan semakin penuh, tapi semakin maju. Kemana itu jamaah-jamaah yang dulu di awal-awal begitu semangat, ternyata kehabisan tenaga.
Ya. Kehabisan tenaga, lu udah loyo, udah kalah. Kenapa? Udah mogok. Kenapa mogok? Nggak ada persiapan. Ya. Nggak ada persiapan. Lah kalau kita ini ibarat kendaraan udah punya mekanik khusus. Ya, ada mekanik khusus. Siapa guru mursyid kita yang selalu memantau ini dibantu, ada ini dibantu, terus juga dipersiapkan. Akhirnya kita alhamdulillah lancar semuanya. Saya yakin tidak ada ikhwan yang loyo sholat taraweh, puasa dan lain sebagainya. Ya. Di samping di saat yang lain, mohon maaf, di saat yang lain ini nasyadnya sudah hilang. Sekarang ini tinggal dua kelompok, ya. Tinggal dua kelompok di sisa-sisa akhir ini. Ada kelompok yang pertama yang memburu THR, ada pemburu THR. Ada yang kelompok yang kedua, ada pemburu Lailatul Qadar. Ya silahkan saja. Kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Nah, sekarang ini kan udah ribut THR. Puasa juga udah enggak, terawih boro-boro, sholat kadang-kadang udah ditinggal. Pikirin THR mulu. Padahal dia karyawan bukan, saudaranya yang punya perusahaan juga bukan. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok orang-orang yang memburu Lailatul Qadar. Ya. Semua di syariat itu meyakini dalam satu kurun waktu 1 tahun ada malam yang paling mulia. Cuman jatuhnya konon cuman 1 kali dalam 1 tahun, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Besar kemungkinan di bulan Ramadan. Kapan itu bulan Ramadannya? Di 10 hari yang terakhir. Kapan itu 10 hari yang terakhir? Ya, besar kemungkinan jatuh di malam-malam ganjil. Sampai malam ganjilnya juga itu kapan? Kapan jatuhnya kalau ganjil? Ganjil kan 21, ada 21, 23, 25, 27, 29. Ada ganjil. Sampai yang ganjil pun diperinci lagi. Besar kemungkinan pada malam 27. Malam 27. Ya. Ya kan disampaikan guru kita, orang-orang pada nunggu Lailatul Qadar itu malam 27. Kenapa malam 27? Itu bilangan huruf di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh. Gitu. Salamun ya khatamat lail fajar. Itu konon hurufnya 27. Makanya banyak orang yang nunggu bulan Ramadan. Lailatul Qadar malam 27. Silahkan monggo. Ya. Kan monggo itu kita menghormati ilmu. Kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Bahkan ada yang sudah menentukan. Asalnya ada peluang-peluang besar. Ya. Beberapa keterangan itu udah ngincer, udah nulis. Kita lihat Lailatul Qadar itu harinya apa, tanggal berapa, tergantung harinya. Nah, tergantung hari puasanya. Di antaranya diterangkan di dalam tafsir Sawi, tafsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Di situ dalam Al-Qadar itu ada keterangannya. Kapan itu terjadi bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, itu tergantung harinya. Kalau puasa hari Ahad, konon di situ diterangkan dalam tafsir Sawi, kalau puasanya hari Ahad mulainya, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar malam 29. Kalau mulainya puasanya hari Senin, malam 21. Kalau puasanya hari Selasa, malam 27. Kalau hari Rabu, malam 19. Kalau puasanya hari Kamis, malam 25. Kalau hari Jumat, puasanya mulai malam 17. Kalau mulainya puasa hari Sabtu, kayak kita sekarang ini, tahun sekarang ini, ya, Ramadan sekarang ini kita mulai dari Sabtu. Konon, besar kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam 23.
Itu sebuah ilmu, itu pengalaman beliau-beliau. Monggo, silakan. Ya. Guru kita nggak mau nyalakan, tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Ya. Inilah ilmu yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau puasa mulai Sabtu, besar kemungkinan adalah malam 23. Kalau sekarang udah lewat 23-nya. Nanti 25. Ya. Ya. Tetapi ya untuk mereka-mereka yang berpegangan, terlalu berpegang ke teori ini, akhirnya ya hanya mau dia beribadah kepada Allah hanya di malam-malam itu. Ya kalau sekarang besar kemungkinan 23 udah lewat, ya dia udah loyo. Ya, ya. Tapi bagi kita, alhamdulillah, dengan bimbingan guru mursyid kita, kita tidak terpengaruh. Semua malam adalah Lailatul Qadar. Ya, ketika turun inna anzalna fi Lailatul Qadar. Jadi itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar, turun pada malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Lailatul Qadar itu jatuh kalau ada ya. Kalau ada itu apa? Dalam tafsir adalah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu intinya adalah la ilaha illallah. Makanya Gusur Al-Quran kodi wahyu minul yo tanpa tinulis iso dimon iku wajangan guru askito dentan sebagai injerododo yang ditancapkan ke dalam dada, yang ditanamkan ke dalam, yang ditalkinkan ke dalam dada adalah Al-Quran. Inti Al-Quran la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu adalah Allah. Allah itu adalah Ya. Jadi Allah itu punya tiga nama yang di situ yang nama Allah ada ada Allah, ada la ilaha. Adalah Allah, Allah adalah la ilaha illallah. Nah, dalam diri kita ini sudah ditanamkan ketiganya. Ya. Sudah kita praktekkan oleh bimbingan guru mursyid. Kalimat la ilaha illallah itu selalu kita ucapkan. Jadi di lisan kita selalu la ilaha illallah. Nah, kalimat Allah ada di kolbu kita, ismu zat ada di kolbu kita. Ya. Jadi lisan kita la ilaha illallah, kolbu kita ismu zat. Kemudian yang ini ada di sir kita. Ya, di sir kita. Jadi tiga-tiganya itu punya tempat masing-masing. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah di lisan kita diucapkan. Ismu zat diucapkan dalam kalbu kita, ada di sir kita. Nah, ini nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh ismu zat ada di lafaz dan lisan atau ini dilihatkan di lisan. Ada tempat masing-masing, ada di lisan kita, ada di kalbu kita, ada di siri kita. Nah, alhamdulillahilladzi fadala katsiran min ibadihil mu'minin. Jadi ini ya ini kita dengan kita mendapatkan berarti kata Syekh Al-Mursi kullu lailatin indana lailatul qadar, semua menjadi malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa di dalam lingkungan syariat, di dalam pelajaran di pesantren, kenapa itu malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah? Jadi nggak disebutin, nggak ditentuin. Kayak nisfu Sya'wan. Nisfu Sya'wan ya udah pasti. Tapi kalau Lailatul Qadar nggak dipastiin. Kenapa? Ini untuk merangsang para hamba Allah untuk selalu menjaga malam-malam supaya selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cuman bagi orang-orang biasa yang belum mendapatkan talqin pikir, oh nggak mungkin dong kita tiap malam gini. Akhirnya ya itu. Ya. Lailatul Qadar malamnya apa? Bulan apa? Ramadan. Ramadannya kapan? Akhirnya kapan? Ganjilnya kapan? Masih begitu. Ya.
Tapi bagi orang yang sudah ditanam, bagi tanamkan yang sudah ada Lailatul Qadar, yang setiap kali manakib kita merayakan syukur Lailatul Qadar, merayakan Lailatul La'alakum tatakun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar adalah bagi kita setiap malam itu Lailatul Qadar. Oleh karena itu tiap malam itu Lailatul Qadar, maka ya tiap malam kita jaga. Ya, kita jaga malam itu. Semua karena sudah menjadi malam Lailatul Qadar. Maka bagi ikhwan, inilah bimbingan guru mursyid stabil. Artinya apa? Tidak ada urusan dengan genap ganjil, nggak ada. Mau genap, mau ganjil, mau Ramadan di luar Ramadan, insya Allah kita sama ibadahnya. Ya. Ibadahnya sama, sholat-sholatnya sama. Tapi mungkin bedanya di Ramadan ada ibadah-ibadah yang lain, ada taraweh dan lain sebagainya. Ada zakat fitrah nanti ini nanti menjelang Lebaran. Ya, tapi pada saat ini sama kita. Ya, bagi kita ikhwan, Ramadan itu semua oleh guru kita sudah dijadikan Ramadan semua. Maka nggak ada pengaruhnya, hampir tidak ada pengaruhnya antara Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua sama. Karena apa? Semua bulan sudah di Ramadan kan. Semua malam sudah di Lailatul Qadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita. Dengan apa? Dengan yang sudah turun dalam qalbu kita. Nah, jadi inilah kita bersyukur, tinggal bersyukur. Maka 10 hari yang terakhir kita ada sholat syukur Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ternyata sudah kita raih, sudah kita dapatkan. Semenjak kapan? Semenjak kita semenjak kita ditalkinkan, semenjak ini nuzul dalam qalbu kita melalui guru mursyid. Ya. Ya bagi yang lain silahkan monggo ya. Wah, yang lain pada intikaf di masjid bagus. Kita juga bisa silahkan intikaf di masjid. Ya, silahkan. Bagus semuanya ibadah. Nah, ya. Tapi harus kita tahu yang mereka paham bahwa Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir, ya kita tidak menyalahkan, ada keterangannya. Ya. Kata mereka bahwa Rasulullah juga 10 hari yang terakhir iktikaf di masjid, tidak keluar, sahabat satu sama lain seperti tidak kenal karena saking sibuknya ngejar ibadah. Oh, bagus, silahkan. Ya, silakan, tidak menjadi masalah. Nah, tapi kalau kita ngikutin teori-teori yang diberikan kepada mereka, kita juga kesulitan. Bagaimana di antaranya Lailatul Qadar itu malam itu sejuk. Pada malam itu kita sejuk, tidak ada angin, tidak hujan, tidak panas, tidak dingin, sejuk. Ya, ya sejuk mungkin bisa terjadi bagi satu orang, beberapa orang, karena badannya sehat. Tapi bagi lagi yang lagi meriang, bagaimana sejuknya? Ya, tidak bisa juga, susah. Ada lagi pendapat ulama di malam Lailatul Qadar itu bahwa air laut terasa asin. Yudzawu fiha ma'ul bihar. Air laut terasa asin, terasa tawar. Jadi pada malam Lailatul Qadar, air laut itu tidak asin, tawar. Lalu bagaimana untuk membuktikannya? Haruskah kita pergi ke pinggir laut, sholat di situ, colek lagi air lautnya, asin nggak, asin nggak? Nah, ini juga susah. Ya. Ada lagi ulama pendapat mengatakan la yusma'u fiha nabahul kilab. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu tidak ada lolongan anjing, tidak ada anjing melolong. Ini juga susah untuk diteliti. Ya. Susah untuk diteliti. Haruskah kita sholat di pinggir anjing? Gonggong nggak nih? Gonggong nggak? Kalau dia gonggong berarti bukan Lailatul Qadar. Susah. Secara syariat ini juga udah susah. Maka kita tidak, sekali lagi, tidak menyalahkan pengajaran orang. Biarin beliau adalah melaksanakan, menyampaikan ilmu berdasarkan pengalaman spiritual beliau. Tetapi dalam kita bimbingan guru mursyid, ya, tetap nasyat, tetap semangat kita melaksanakan ibadah. Bagi kita semua Ramadan, bagi kita semua adalah bulan Ramadan. Harus dihormati terus. Bagi kita setiap malam adalah Lailatul Qadar, harus kita jaga terus. Alhamdulillahilladzi fadlana
ala katsirin min ibadihil mukminin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.